الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, ada informasi saudara kita Bapak Aziz sakit setelah operasi pada bagian kakinya. Kita doakan untuk beliau bil khusus dan juga untuk seluruh kaum muslimin yang sakit. Kita niatkan untuk mereka semuanya supaya doa kita semakin barokah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shfi mardal muslimin. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyahum. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyahum. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiyahum. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم ليمشوا لك إلى الصلاة ويعمل لك عملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada surat Ghafir pada halaman 468, surat Ghafir ayat 8 sampai 16 insyaallah ta'ala. Saya baca dari ayat 10 karena ayat 9 sudah kita baca kemarin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat 9, waqihimus sayyi'at, ini boleh dibaca waqihimis sayyi'at. Boleh juga waqihumus sayyi'at. Kemudian, pada ayat yang ke-13, wa yunazzilu boleh dibaca wa yunzilu. Dan karena lam ketemu lam, maka boleh idgham wa yunzil lakum. Kemudian pada ayat yang ke-15, fa ketemu dzal, ini boleh idgham. Ad-darajat dzul arsh, taknya hilang, masuk ke dalam dzal. At-talaqi, ini boleh dibaca dengan ya. At-talaqi, boleh juga at-talaqqa, kalau berhenti begitu. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah benar.
Pada ayat yang lalu, ayat 7, kita sudah baca bahwa para malaikat-malaikat pemikul singgasana Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para malaikat karubiyun yang mereka didekatkan kepada Allah, di antaranya malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka bertasbih memuji Allah dan mereka memintakan ampun untuk orang-orang beriman, memintakan ampun untuk kita-kita ini. Nah, maka pada ayat yang ke-8 ini Allah melanjutkan apa doa yang dibaca oleh para malaikat pemikul singgasana Allah dan para malaikat karubiyun itu. Mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, wa adkhilhum, dan masukkanlah mereka orang-orang beriman, jannati adnin, pada kebun-kebun yang kekal, allati yang wa'adtahum, engkau telah janjikan kepada mereka, wa man salaha, dan kepada orang-orang yang saleh, min abaihim, dari nenek moyang mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, engkaulah al-aziz, yang zat yang maha gagah, al-hakim, zat yang maha bijaksana. Jadi para malaikat mendoakan untuk orang-orang beriman dua doa. Doa yang pertama, supaya orang-orang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Doa yang kedua, mereka minta supaya orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga. Dan di akhirat memang urutannya seperti itu. Diampuni oleh Allah, kalau sudah mendapatkan ampunan, berarti dosa-dosa sudah bersih, nah baru diizinkan masuk ke dalam surga. Selama masih ada dosa, tidak mungkin masuk surga. Karena surga adalah tempat yang bersih, tidak pantas kecuali untuk orang-orang yang bersih. Dosa itu termasuk kekotoran, maka tidak pantas orang berdosa masuk surga. Dimasukkan dulu ke dalam neraka, kalau sudah selesai, dosanya sudah bersih, baru masuk ke dalam surga. Atau diampuni oleh Allah dosa-dosanya, maka dimasukkan ke dalam surga tanpa harus masuk ke dalam neraka. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga kita tidak usah masuk ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, malaikat berdoa dengan menggunakan kata-kata Rabbana, wahai Rabb kami. Dan menurut Ibnu Abbas serta Abu Darda, Rabbana itu adalah nama Allah yang paling agung, yang apabila kita berdoa dengannya, maka doa kita lebih mustajab. Tetapi memang diperselisihkan oleh para ulama, apa nama Allah paling agung? Ada yang mengatakan Rabbana, ada yang mengatakan Allahumma, ada yang mengatakan Al-Hayyul Qayyum, dan lain-lain pendapat banyak sekali. Faedah berikutnya, Jannati Adn, ini sudah menjadi satu istilah, surga Adn. Tapi hendaklah istilah-istilah itu kita ketahui artinya. Karena istilah itu ada artinya. Adn itu artinya kekal. Neraka Jahannam, Jahannam juga ada artinya. Sangat dalam, saking dalamnya, batu besar dilempar dari atas sampai ke dalam jurang neraka Jahannam yang terbawah, itu 70 tahun saja belum sampai ke dasarnya. Nah, maka tolong istilah-istilah yang ada dalam Quran tidak hanya kita ketahui istilahnya, tapi juga kita ketahui terjemahnya. Apa arti surga Aden, Jannah Aden? Apa artinya Aden? Nah, harus diketahui. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa Allah besok akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam jannah. Tidak hanya mereka saja, tapi nenek moyang mereka, istri mereka, keturunan mereka, semuanya juga dimasukkan ke dalam surga. Dengan syarat semuanya juga orang-orang yang beriman. Jadi ini termasuk kenikmatan yang sempurna ketika Allah menggabungkan seseorang dengan keluarganya. Kalau kita dapat kenikmatan, tapi istri kita tidak mendapatkan kenikmatan, kan sengsara. Kita sehat tapi istri kita sakit, kurang nikmat. Kita sehat tapi anak-anak kita sakit. Istri juga sehat tapi anak-anak sakit. Ini kurang sempurna nikmatnya. Tapi semuanya sehat, ini kenikmatan. Semuanya mendapatkan kenikmatan, ini kenikmatan yang sempurna. Maka ayat ini mirip dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Pada ayat yang lain, Surat At-Tur ayat 21, dan ini sudah kita pelajari dulu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman
orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan, maka kami akan susulkan, akan kami gabungkan terhadap mereka keturunan-keturunan mereka, dan tidaklah kami mengurangi mereka dari amal mereka sedikit pun. Jadi kalau ada orang soleh, derajatnya tinggi di surga, maka Allah gabungkan keturunan-keturunan mereka juga naik ke atas. Allah tidak mengurangi, artinya yang di atas tidak disuruh turun, tidak. Tapi justru yang di bawah ini bisa dinaikkan ke atas. Kenapa? Karena bapaknya orang yang soleh. Karena nenek moyangnya orang yang soleh. Nah, inilah apa namanya fadilah menjadi orang soleh. Bisa mengangkat derajatnya saudara-saudaranya atau keluarganya di dalam surga ke derajat yang tinggi. Sehingga marilah kita menjadi orang-orang yang soleh supaya kita berguna untuk keluarga-keluarga kita. Kemudian Allah mengatakan, ini masih doa malaikat. Waqihim, dan jagalah mereka orang-orang beriman as-sayyi'at, dari keburukan-keburukan. Wa man taqi, dan siapapun yang engkau jaga ya Allah as-sayyi'at, dari keburukan-keburukan, yauma idzin, pada hari itu, yaitu di akhirat, faqad rahimtah, maka sungguh engkau telah merahmatinya. Wadzalika, dan itulah huwal fawzul adzim, dialah keberuntungan yang besar. Ini doa yang dibaca oleh malaikat untuk kita orang-orang beriman. Mereka mendoakan supaya kita di akhirat itu aman, masuk ke dalam surga dan dijaga dari keburukan-keburukan. Keburukan misalnya ketika melewati jembatan di atas neraka jahanam, nyemplung ke dalamnya, ini keburukan. Atau tercantol dengan cantol-cantol yang sudah ada di samping jembatan, karena jembatan itu dipenuhi dengan gantungan-gantungan besi yang sangat dahsyat, yang akan menarik siapapun yang punya maksiat yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga setelah selesai melewati Sirat, masih ada jembatan lagi namanya jembatan Qantarah. Nah, kalau jembatan Qantarah ini orang belum menyelesaikan kezaliman-kezaliman yang dulu dilakukan di dunia, maka tidak diizinkan masuk surga. Nah, ini semuanya adalah termasuk as-sayyi'at, keburukan-keburukan yang kita didoakan oleh malaikat supaya kita dijaga oleh Allah dari keburukan-keburukan pada waktu di akhirat tersebut. Boleh juga waqihimus sayyi'at, jagalah mereka dari keburukan-keburukan, maksudnya di dunia. Jagalah mereka di dunia dari melakukan keburukan-keburukan. Jadi malaikat mendoakan supaya kita dapat taufik dari Allah. Kalau mendapatkan taufik, maka menghindari keburukan-keburukan. Karena itu, kalau kita mengetahui bahwasanya malaikat saja mendoakan kita supaya kita tidak maksiat, supaya dijauhkan dari maksiat-maksiat, maka mestinya kita juga mendoakan diri kita untuk seperti itu. Nah, bagaimana doa kita supaya kita tidak melakukan maksiat? Doa yang sudah sering saya sampaikan, tapi disampaikan terus-menerus. Doa yang dibaca oleh Nabi selesai salat. Allah mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, idza shallaita, kalau kamu sudah selesai salat, faqul, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau supaya bisa melakukan kebaikan-kebaikan, supaya bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, supaya bisa mencintai orang-orang miskin. Ini doa sangat penting ini, Pak. Dibaca setiap selesai salat 5 waktu. Sudah salat maghrib kita tadi, mestinya membaca doa ini. Nanti kita salat isya, juga mestinya membaca doa ini. Karena itu supaya terkesan, mari ditirukan doa saya baca. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya, ini doanya sebenarnya panjang, tapi kalau kita berdoa dengan 3 ini saja sudah cukup. Meminta 3 ini. Kalau dilanjutkan, wa antaghfirli wa tarhamani wa tutuba alayya, dan Engkau ampuni saya, rahmati saya, dan berikan tobat kepada saya. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala bicara kepada orang-orang kafir. Inna, sesungguhnya, alladzina kafaru, orang-orang kafir, yunadawna, mereka akan disuruh, maksudnya di akhirat. Lamaktullah, sungguh murkanya Allah, yaitu murka Allah kepada kalian. Akbaru, lebih besar,
min daripada maktikum anfusakum, murka kalian terhadap diri-diri kalian sendiri, yaitu di akhirat. Kapan murka Allah? Murka Allah adalah ketika tud'auna, kalian diajak ilal iman, kepada iman, fatakfurun, lalu kalian kafir, yaitu dulu saat di dunia diajak iman malah kafir. Jadi ayat ini susunannya kalau mau dipermudah begini. Sesungguhnya orang-orang kafir itu diseru oleh Allah, sungguh murka Allah kepada kalian ketika kalian itu dipanggil kepada iman, diajak kepada iman, lalu kalian kafir. Itu murka Allah itu lebih besar daripada murka kalian kepada diri kalian sendiri waktu di akhirat ketika mereka melihat siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kafir besok di akhirat mereka benci sama diri sendiri. Wahai diri, kenapa dulu kamu tidak mau beriman? Sekarang gara-gara tidak beriman saya harus masuk neraka. Menyalahkan diri sendiri, murka kepada diri sendiri, nyesel terhadap dirinya sendiri. Itu orang-orang kafir. Maka Allah mengatakan, sungguh murka Allah kepada kalian di dunia ketika kalian diajak oleh para rasul untuk iman tapi malah kalian kafir. Murka Allah lebih dahsyat daripada murka kalian kepada diri kalian sendiri. Sehingga sepantasnya kalian itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian saja membuat Allah murka. Yang semestinya tugas kita adalah membuat Allah ridho dan cinta kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, amattana, engkau telah mematikan kami, ithnataini, 2 kali. Wa ahyaitana, dan engkau telah menghidupkan kami, ithnataini, 2 kali juga. Fa'tarafna, maka kami mengakui, bidunubina, dengan dosa-dosa kami. Fahal, maka apakah ila khurujin, untuk keluar, maksudnya keluar dari akhirat kembali ke dunia, ya. Apakah untuk keluar ke dunia min sabil, ada jalan? Jadi maksudnya mereka menyesal, akhirnya mengakui berdosa, akhirnya minta kepada Allah, ngerenyek kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Untuk apa dikembalikan ke dunia? Supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kafir menyesal kenapa di dunia tidak beriman. Nah, maka sebelum kita menyesal besok di akhirat, jangan sekali-kali kita meninggalkan agama Islam. Kita meninggalkan agama Islam, besok di akhirat menyesal. Bahkan juga kita meninggalkan amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, besok di akhirat kita juga menyesal. Kenapa dulu saya tidak beramal, padahal saya mampu untuk beramal? Kenapa tidak datang ke masjid sholat jamaah, padahal saya diberi oleh Allah pendengaran yang bisa mendengar adzan? Saya diberi oleh Allah kaki yang bisa berjalan ke masjid. Kalau saya malah pilih sholat di rumah, nyesel pasti. Nah, jangan sampai nyesel. Maka sebelum kita mati, hendaklah kita berbuat baik sebanyak-banyaknya di dunia ini. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Yang dimaksud, engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Maksudnya, kematian pertama adalah ketika kita masih menjadi mani, belum menjadi manusia, berarti benda mati. Setelah itu kita menjadi janin, setelah itu ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah. Nah, kita jadi hidup. Nah, itulah kehidupan yang pertama gitu. Kemudian kematian yang kedua berarti setelah kita lahir ke dunia, kemudian kita mati, dikubur di kuburan. Nah, itu adalah kematian yang kedua. Kehidupan yang kedua adalah setelah dikubur, kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kehidupan yang kedua. Maka tafsiran untuk ayat ini adalah kalam Allah pada surat Al-Baqarah ayat 28. Allah mengatakan, wa kuntum amwatan. Kalian dulu adalah orang-orang mati, benda mati, mani, belum bernyawa, janin belum bernyawa. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian, yaitu dengan diberi roh pada waktu menjadi janin tadi. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kalian lagi. Kata Ibnu Katsir, inilah tafsir yang benar untuk kata-kata amattana sanataini wa ahyaitana sanataini.
Jadi tampaknya ada tafsir yang lain. Tapi kata Ibnu Katsir, inilah tafsir yang benar. Mati pertama itu sebelum lahir, mati kedua yaitu ketika kita sudah berada di dunia kemudian mati. Hidup pertama adalah ketika kita diberi nyawa oleh Allah pada waktu kita menjadi bayi. Kemudian kehidupan kedua adalah ketika dibangkitkan dari kuburan pada waktu kiamat. Itulah tafsiran yang benar untuk ayat ini kata Ibnu Katsir. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penyesalan orang-orang kafir sehingga mereka minta kembali ke dunia itu mereka lakukan 3 kali di akhirat. Pertama, ketika mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka nunduk-nunduk, nyesal, kemudian minta, ya Allah, kembalikan ke dunia. Yang kedua, ketika mereka dihantarkan ke neraka, melihat neraka yang menyala-nyala sangat dahsyat, tambah ketakutan. Nah, saat itu mereka minta lagi untuk dikembalikan ke dunia, mintanya lebih dahsyat lagi, merangkaknya lebih ngeri lagi. Tapi Allah tidak pedulikan. Setelah itu mereka dicemplungkan ke dalam neraka, merasakan dahsyatnya siksa neraka, merengek lagi dengan rengekan yang lebih dahsyat. Jadi 3 kali mereka merengek kepada Allah Subhanahu wa taala untuk balik ke dunia. Supaya apa? Supaya bisa beramal soleh. Nah, mari kita sebelum mati, ini adalah kesempatan kita untuk amal soleh. Jangan sekali-kali kita melewatkan waktu tanpa amal soleh. Nanti akhirnya di akhirat kita menyesal sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa yatahassaru ahlul jannah." Tidaklah penghuni surga itu menyesal ala syai'in terhadap sesuatu illa ala sa'atin marrat bihim, kecuali menyesali waktu yang dulu di dunia melewati mereka, lam yadhkurullah azza wa jalla fiha, di mana pada waktu tersebut mereka tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani sahih. Kata Syekh Albani dhaif tetapi maknanya sahih. Karena apa? Dikuatkan oleh hadis yang lain. Apa hadis yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam." Tidak ada waktu yang melewati manusia, lam yadhkurillaha fiha, di mana dia tidak zikir kepada Allah pada waktu tersebut, illa hasira 'alaiha yaumal qiyamah, kecuali dia akan menyesalinya besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Nu'aim, derajatnya hasan, kata Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka 2 hadis ini saling menguatkan, maknanya sama, sehingga derajatnya sahih atau hasan. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita sedang zikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah itu ada 2 macam. Ada zikru asma'ihi, menyebut nama-nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada zikru ahkamihi, menyebutkan hukum-hukum Allah. Atau zikru ayatihi, menyebutkan ayat-ayat Allah. Nah, kajian seperti ini adalah menyebut hukum-hukum Allah dan menyebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun panjenengan diam sambil makan roti, nggak ada masalah, silahkan. Tetapi karena kita membicarakan hukum-hukum Allah, ini kita sedang berzikir. Enak kan? Makan roti tapi dinilai apa? Zikir. Pun sak pena-penanya orang beriman itu adalah orang, sak pena-penanya manusia adalah orang beriman. Makan dia itu nggak apa? Zikir. Nggak apa-apa. Makan nggak apa-apa. Makan dalam pengajian bukan termasuk bid'ah. Nggak apa-apa. Kecuali saya nggak boleh makan saya. Kalau saya makan resto ngomong. Tapi panjenengan silakan makan. Diniatkan untuk menghilangkan ngantuk, nggak ada masalah. Makanya kalau rotinya habis masih ngantuk, hubungi panitia. Ini rotinya kurang akeh. Mau cek ngantuk aku. Baik, jadi kesimpulannya, orang-orang kafir itu menyesal 3 kali di akhirat. Bisa dilihat pada surat As-Sajdah ayat 12, ini mereka menyesal ketika berjumpa dengan Allah. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mereka tundukkan kepala mereka di hadapan Allah. Mereka mengatakan, wahai pemelihara kami, sekarang kami bisa melihat, bisa mendengar. Tolong kembalikan ke dunia supaya bisa beramal soleh. Kami sudah menjadi yakin. Allah nggak peduli. Kondisi yang kedua, ketika mereka melihat neraka, ketika mereka dihentikan di depan neraka, maka mereka mengatakan, alangkah inginnya kami kalau kami dikembalikan ke dunia dan kita tidak mendustakan ayat-ayat Allah dan kita termasuk orang-orang beriman.
Penyesalan yang ketiga ketika mereka sudah masuk dalam neraka. Tadi surat Al-An'am ayat 27. Nah, kemudian surat Fatir ayat 37. Wahum yastarifuna fiha. Mereka teriak-teriak dalam neraka. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, tolong keluarkan kami dari neraka supaya kami bisa beramal saleh, bukan amal yang dulu kami lakukan di dunia, amal-amal buruk. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka ayat-ayat seperti ini harusnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kita untuk beramal baik dan semangat kita untuk meninggalkan keburukan-keburukan dan maksiat-maksiat. Kita lanjutkan ayat 12. Allah mengatakan, "Dzalikum, hal itu bi annahu, dengan sebab bahwasanya idza du'iyallahu wahdahu, apabila diseru Allah sendiri, kafartum, kalian malah kafir. Wa iyyushrak bihi, tetapi ketika disyirikkan, disekutukan terhadap Allah, tu'minu, kalian malah beriman. Fal hukmu, maka keputusan itu lillahi, milik Allah, al-ali, yang maha tinggi, al-kabiri, yang maha besar. Jadi maksudnya kalian disiksa, dimasukkan dalam neraka, tidak digubris oleh Allah, itu sudah hak kalian. Kenapa? Dulu di dunia kalian diajak iman tidak mau. Kalau diajak syirik, wah langsung berangkat, langsung datang mereka, langsung mendekat mereka. Maka maksudnya Allah di sini adalah dulu di dunia kamu sudah saya kasih usia, tapi beriman tidak mau. Sehingga kalau sekarang saya balikkan ke dunia, sama saja, kamu pasti kafir lagi. Makanya Allah tidak mau ngasih mereka kesempatan kembali ke dunia. Kenapa? Allah sudah berilmu luas. Dan dari ilmunya Allah, Allah tahu ini orang-orang yang kafir seperti ini. Dikembalikan ke dunia akan balik kafir lagi. Kenapa? Karena mereka memang sudah disestempel kafir sehingga tidak mungkin bisa menerima iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 28, Allah mengatakan, "Walau ruddu la'adu." Kalau mereka dikembalikan ke dunia, pasti akan kembali limanuhu anhu, melakukan apa yang mereka dilarang, yaitu kekafiran. Wa innahum lagadzibun. Sungguh mereka orang-orang yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah tahu karena Allah memang Maha mengetahui. Kemudian Al-Ali, Allah Maha Tinggi. Ini sudah dijelaskan dulu bahwa ini mencakup tiga hal. Allah Maha Tinggi zatnya, Allah Maha Tinggi sifat-sifatnya, dan Allah Maha Tinggi kekuasaannya. Allah Maha Tinggi zatnya karena Allah di atas langit. Allah Maha Tinggi sifat-sifatnya. Tidak ada sifat Allah yang rendah. Semuanya sifat yang baik. Maka Allah tidak punya sifat rendah. Sifat yang jelek tidak punya. Kemudian tinggi kekuasaannya. Maksudnya kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menolak. Allah menghendaki hujan, turun hujan. Allah menjadi panas, panas. Allah menghendaki sakit, sakit. Allah menghendaki mati, mati. Kita nggak bisa apa-apa. Ayat 13. Huwallazi, dialah zat yang yuriikum, memperhatikan kepada, menunjukkan kepada kalian, memperlihatkan kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya. Wa yunzil lakum, dan menurunkan kepada kalian minas sama'i, dari langit, rizqi. Wa ma yatadzakkaru, dan tidaklah mengambil pelajaran illa kecuali mayyunib, orang-orang yang taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu sudah menampakkan tanda kekuasaannya ketika di dunia. Tapi sayangnya mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongan mereka. Sehingga mereka tidak punya alasan untuk bisa balik ke dunia. Kenapa? Di dunia sudah jelas sekali Allah itu ada, sudah jelas sekali Allah itu Maha Kuasa, tapi mereka nekat kafir. Maka pantas untuk tidak dipedulikan rengengan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi, akan kami tampakkan kepada mereka ayat-ayat kami di segala penjuru dunia, dan juga tanda-tanda kekuasaan kami pada diri-diri mereka, sehingga jelas kepada mereka bahwasanya Al-Quran adalah suatu kebenaran. Surat Fussilat ayat 53. Jadi sudah berkali-kali Allah menunjukkan kekuasaannya Allah. Bahkan pada diri mereka Allah tunjukkan kekuasaan. Contohnya, kalau kita ngantuk, kita nggak bisa menolak.
Itu menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Kita menghendaki melek, tapi nggak bisa melek. Bisanya tidur, karena dikehendaki tidur oleh Allah. Kita menghendaki sehat, sudah minum obat, terasa mau sakit, sudah minum obat. Tapi ternyata kelesek juga, sakit juga, jatuh juga. Nah, itu karena Allah Maha Kuasa dan kita tidak punya kekuatan sama sekali. Allah menurunkan dari langit akan rizki. Yang dimaksud rizki adalah air hujan. Kenapa air hujan disebut rizki? Karena air hujan mendatangkan rizki. Dengan sebab air hujan muncul tumbuh-tumbuhan, muncul buah mangga, muncul padi dan sebagainya. Nah, maka disebut rizki karena itu. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit ada rizki untuk kalian. Surat Az-Zariyat ayat 22. Di langit ada rizki, maksudnya sumbernya rizki dari langit, air hujan turun. Atau wafis sama rizqukum, di langit ada rezeki kalian, maksudnya ketetapan rezeki kita masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah di atas langit sana. Allah sudah punya catatan rezeki kita seberapa, sudah ada. Apakah kita kaya ataukah miskin, sudah ada ketetapannya. Dan tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunib dari kata-kata inabah. Apa bedanya inabah dengan taubah? Sama-sama artinya tobat kepada Allah. Kata guru kami, Syekh Abdul Hadi Al-Kharsyam, hafizahullah, bahwasanya inabah itu maksudnya taubatun ba'da taubah. Taubat setelah taubat. Taubat terus, itu namanya inabah. Maka hendaklah kita setiap hari membaca istighfar supaya kita termasuk hamba-hamba yang yunib, yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali setiap harinya, jangan ditinggalkan. Kalau tertinggalkan maka dijadikan utangan, besoknya 200 kali. Ayat 14 Allah mengatakan fadullah, maka doalah kepada Allah, mukhlisina, dalam keadaan memurnikan, lahu untuk Allah, ad-dina, agama ini, walaupun kariha, membenci, al-kafirun, orang-orang yang kafir. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengesahkan Allah. Itulah makna mukhlisin al-din. Ud'ullah, doalah kepada Allah. Doa itu ada dua macam. Pertama adalah doaul ibadah. Doa yang berupa ibadah. Yang kedua, doaul mas'alah. Doa yang berupa meminta. Maka kita sholat itu sama dengan berdoa. Kita memohon kepada Allah, angkat tangan begini. Ini juga berdoa. Jadi berdoa itu tidak hanya meminta, enggak. Ibadah itu berdoa. Maka istilah doa itu mencakup ibadah dan berdoa. Termasuk di sini, fadlullah, doalah kepada Allah mencakup dua hal. Ibadahlah kepada Allah dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mengesahkan Allah meskipun orang-orang kafir tidak suka. Jadi orang kafir itu kalau mendengar tauhid itu sangat benci sekali. La ilaha illallah, nah, mereka benci. Kenapa? Sudah biasa nyembah banyak Tuhan, disuruh nyembah satu Tuhan, aneh kata mereka. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, pada surat Shad ayat 5, orang kafir mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini aneh seperti ini. Muhammad ini bawa ajaran aneh ini. Padahal tidak aneh. Coba langit bumi kalau diatur oleh banyak Tuhan, ya akan rusak alam semesta ini. Tuhan satu menginginkan gelap, Tuhan kedua menginginkan terang, Tuhan satu menginginkan panas, Tuhan kedua menginginkan hujan. Karu-karuan nanti alam semesta ini. Nah, maka alam semesta rapi seperti ini karena memang Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lainnya semuanya adalah Tuhan-Tuhan palsu yang tidak sebenarnya. Allah mengatakan Rafi'i, Allah itu tinggi ad-darajati, derajat-derajatnya. Dzul arsy, Allah memiliki singgasana. Yulqi, Allah memberikan ar-ruha, wahyu min amrihi, dari perintah Allah, ala may yasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambanya. Liyungdira, supaya dia memberikan ancaman, yauman talaqi, hari perjumpaan, maksudnya adalah hari kiamat. Jadi Allah itu tinggi derajatnya. Ini menurut tafsiran Ibnu Katsir. Allah derajatnya tinggi.
Maka disebutkan dalam ayat yang lain, Allah itu dzil ma'arij, memiliki tingkat-tingkat yang tinggi. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. 50.000 tahun jaraknya perjalanan dari bumi yang paling bawah sampai ke langit yang ketujuh yang paling atas. Kalau mau ditempuh dengan perjalanan, maka perjalanannya berapa? 50,000 sanah, 50.000 tahun perjalanan. 50.000 tahun, kita nggak kebayang sudah. Usia kita berapa? 60 tahun saja. Nah, ini menunggu 50.000 tahun. Dari bumi yang paling bawah sampai ke langit yang ketujuh menurut tafsiran yang paling benar insyaallah ta'ala. Ada tafsiran yang lain, Rafi'ud darajat, itu artinya bukan Allah tinggi derajatnya, tapi Rafi'u, Allah meninggikan ad-darajati, derajat-derajat. Pada siapa? Kepada orang-orang beriman. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tafsiran yang kedua ini semakna dengan surat Al-An'am ayat 83. Allah mengatakan narfa'u darajati man nasya. Kami meninggikan derajat-derajatnya orang-orang yang kami kehendaki, yaitu orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-ruh itu artinya adalah wahyu. Kenapa wahyu disebut dengan nama ruh? Karena ruh itu membuat hidup, dan wahyu membuat hati yang mati menjadi hidup. Orang kafir itu hatinya mati. Nah, begitu masuk Islam, hatinya hidup, sehingga hatinya bersinar, bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, bisa melihat kesesatan sebagai kesesatan. Tapi orang kafir hatinya mati, nggak bisa melihat kebenaran. 1000 dalil disampaikan, meram terus hatinya, tidak bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, berarti hatinya mati. Allah menurunkan wahyu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi tidak bisa kita protes, kenapa wahyunya diberikan kepada Nabi Muhammad orang Arab? Kenapa bukan Diponegoro saja orang Indonesia? Nggak bisa protes begitu, terserah Allah. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-An'am ayat 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatan. Allah lebih tahu di mana Allah akan meletakkan risalahnya. Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk menjadi rasulnya. Nah, Allah melihat yang paling pantas Nabi Muhammad, orang Arab ini. Sehingga sungguh aneh orang-orang Islam Nusantara yang mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi untuk orang-orang Arab. Agama, ajaran Arab tidak cocok untuk ajaran Indonesia. Indonesia Islamnya Islam Nusantara dengan Islam Arab. Nah, ini sombong banget orang seperti ini. Ini seolah-olah mengatakan Nabi Muhammad hanya diutus untuk orang Arab. Nabi Muhammad tidak diutus untuk orang Indonesia. Ini kalau dia berani ngomong begitu terang-terangan, sudah kafir, murtad, sudah saat itu juga. Karena berarti mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh alam semesta. Tapi sayangnya mereka tidak berani terang-terangan seperti itu. Itu mungkin karena khawatir lehernya lepas dari apa? Kepalanya lepas dari badannya. Mungkin khawatir begitu. Karena kalau sudah mengatakan begitu, sudah jelas kemurtadannya. Nanti banyak orang yang akan memenggal lehernya. Hari kiamat disebut sebagai hari perjumpaan. Kenapa? Karena Allah berjumpa dengan makhluknya. Karena Nabi Adam berjumpa dengan cucunya yang terakhir, yaitu manusia yang terakhir terlahir di dunia. Karena berjumpa antara orang yang zalim dengan orang yang dizalimi. Karena berjumpa antara seseorang dengan amalnya, catatan amalnya akan dijumpai semuanya, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, itu semuanya menyebabkan hari kiamat disebut sebagai Yaumat Talaqi, hari perjumpaan. Perjumpaan itu tadi yang sudah saya sebutkan. Berjumpa juga antara penduduk langit dengan penduduk bumi. Penduduk bumi manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Penduduk langit, para malaikat semuanya datang besok di padang mahsyar tersebut untuk menghisab mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 16. Yauma, pada hari mereka itu barisun, mereka muncul, mereka tampak. La yakhfa, tidaklah tersembunyi 'alallahi, atas Allah, minhum, dari mereka, syai'un, sedikit pun. Liman, milik siapa? Al-mulku, kerajaan, al-yauma, pada hari itu. Lillahi, hanya milik Allah. Al-wahid, yang maha esa. Al-qahhar, yang maha pemaksa. Maha pemaksa maksudnya kalau menghendaki sesuatu tidak bisa ditolak,
Allah menghendaki kita sakit, maka kita sakit. Allah menghendaki kita mati, maka kita mati. Nggak bisa ditolak. Nah, itulah kondisi hari kiamat. Waktu itu manusia semuanya barisun, semuanya muncul, semuanya dikembalikan oleh Allah hidup lagi dari kubur masing-masing menuju kepada mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innakum tuhsyaruna ilallahi hufatan uratan ghurlan. Kalian akan dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan tanpa sandal, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bertetak. Jadi balik seperti ketika dilahirkan oleh ibunya, belum tetak. Kama bada'na awwal khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai makhluk, maka kami kembalikan kalian seperti itu juga. Nggak ada yang tetak, semuanya kembali normal wujud tubuhnya masing-masing, tapi sebagai manusia dewasa. Untuk apa? Untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Kemudian sebagai penutup, hadis yang paling bagus untuk menafsirkan ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya yaqbidullahu al-ardha yaumal qiyamah. Allah akan menggenggam bumi pada hari kiamat. Wa yatwis sama' biyamini, dan Allah akan melipat langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berkata, Anal Malik, sayalah raja. Aina mulukul ard, di mana raja-raja bumi yang sombong-sombong itu, di mana semuanya? Anal Jabbar, saya yang maha pemaksa. Anal Malik, sayalah raja. Ainal Jabbarun, di mana orang-orang yang sombong di bumi itu? Ainal Mutakabbirun, di mana para diktator di bumi itu? Mereka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya besok di akhirat. Makanya di sini Allah bertanya, limanil mulkul yaum? Besok itu kerajaan milik siapa? Enggak ada yang merajai selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Inilah yang dapat kita sampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin.